Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum para kanca semuanya saat ini dimanapun berada. Suasana hari ini yang cukup sejuk seperti cuaca di Semendo. Ketawa dong. Mendung ya. Bintang tamu kita kotawanya harus dikomando baru ketawa dia. Para kanca semuanya hingga pukul 16 pas ngepas nanti saya akan temenin seharusnya dari pukul 14.00, cuman tadi sempat kita ngebahas beberapa poin yang tidak bisa di live kan karena itu untuk kalangan dewasa. Nah, disensor. Hadir di hadapan kita semuanya para kanca, orang-orang hebat, orang-orang muda yang insya Allah tidak mudah merajuk. Tapi mereka punya ide-ide cemerlang, punya ide-ide yang insya Allah menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Untuk para kanca yang saat ini sedang menyaksikan kita live di Facebook kita Tanjung Enim Radio. Dan kemudian insya Allah nanti akan kita tayangkan kembali di Facebook. Di YouTube dan kemudian di TikTok. Punya TikTok kita. Itu. Punya TikTok. Tanjung Enim Radio ini. Oke, siapa mereka? Nanti saya kasih clue sedikit, cuman nanti biar mereka menjelaskan nama masing-masing karena tak kenal maka tak sayang, sudah sedang sayang-sayangnya menjadi mantan. Oke. Para kanca hadir semuanya, hadir di hadapan kita adalah sahabat kita, para kanca, orang-orang keren, orang-orang hebat, orang-orang kreatif dari BUMDes Keban Agung. Desa Keban Agung. Oke, beliau adalah dengan Mas apa Mas? Febri Sumantri. Febri Sumantri, Ketua BUMDes. Direktur BUMDes. Direktur BUMDes Barokah. Desa Keban Agung. Desa Keban Agung. Sebelah kiri ada siapa? Mbak Mei sebagai sekretaris dari BUMDes Barokah Keban Agung. Sekretaris BUMDes Barokah Keban Agung. Sebelah kirinya lagi Mbak Septri Restuti yang biasa dipanggil Titi. Titi, oke, sebagai Dari Bendahara Keuangan. nah ini lain. Kalau ngomong sama bendahara nih rasanya cak mana deh. Seneng nian bakal keluar ininya betul angko-angkonya oke. Oke, sekarang Mas kita mulai para kanca. Saya akan tanya dengan Mas Febri Sumantri Mas ya. Siap. Oke. Febri aja, Pak. Dengan panggil siapa? Febri aja. Febri. Lahir bulan Februari. Betul, Januari Pak. Januari. Kok Januari panggil Febri? Skewet nian ini. Januari. Iya, Februari Pak. Februari tanggal? Tepatnya tanggal 11 Pak. Kalah. Berarti senior aku ini. Aku 12. Februari. 11-12 gitu Pak. Iyo. Cuman tahunnya jauh nian gitu. Oke Mas Febri. Boleh tahu nih bagaimana nih sejarah awalnya nih terbentuknya BUMDes ini? Oh ya, BUMDes ini merupakan badan usaha milik desa. Yang mana BUMDes ini sebenarnya udah lahir sih sebelum generasi kami Pak. Oke. Kita ini termasuk generasi ketiga. 2017 itu sudah ada pengurus BUMDes Pak. BUMDes. Untuk Keban Agung ya? Keban Agung. Oke. Keban Agung. Dan ini juga BUMDes ini merupakan arahan dari Kemendes, Kementerian Desa. Oh, oke. Dengan harapan pemberdayaan masyarakat dengan adanya BUMDes sehingga desa itu bisa menjadi desa mandiri. Iya. Nah, sedangkan untuk BUMDes kita sendiri di Keban Agung, kita generasi ketiga, kita mulai aktif di 2021, tepatnya Januari 2021 lagi tinggi-tingginya Covid loh. Iya betul Pak, disitulah Iya kan? kita membangun BUMDes ini Pak, yang awalnya ya optimisnya hanya di kita saja Pak. Bertiga? Bertiga awalnya Pak. Bertiga kita awalnya. Bertiga ini paketan ini? Enggak. Kan ketua sekretaris bendahara SB. Jadi kalau di BUMDes ini asalnya dibentuk itu direkturnya dulu Pak. Oke. Direkturnya nanti mencari pendamping Pak. Oh. Di sini kita melihat peran serta masyarakat atau organisasi yang aktif di Keban Agung.
Makanya ada Mbak Melinda merupakan salah satu penggiat organisasi Karang Taruna. Oke. Kita tempatkan di BUMDes. Ada Mbak Septri juga merupakan bagian dari masyarakat kita juga. Sehingga kami mempunyai visi misi yang mana BUMDes ini kedepannya maju, Pak. Oke. Jadi bukan ketuanya yang maju. Bukan, Pak. Bukan bendahara, bukan sekretaris. Betul. BUMDesnya yang maju ya. BUMDes yang maju. Tapi ngajak kita. Terus ininya Mas milih ini kenapa Mas? Kenapa milih paket sekretaris bendahara ini? Awalnya saya melihat khususnya Mbak Melinda ini merupakan aktif di Karang Taruna, Pak. Oke. Karena BUMDes ini kan bukan hanya ruang lingkup di badan usaha saja, Pak. Tetapi kita ini punya PR gimana caranya lembaga yang ada di desa itu jadi satu. Jadi biar gimana caranya Karang Taruna ini ikut terlibat. Salah satunya kita tariklah pengurus dari Karang Taruna sehingga informasi atau kegiatan di BUMDes itu bisa sampai langsung nyambung. Satu frekuensi. Satu permainan. Betul. Kota lagi banyak kota caknya. Oke. Jadi untuk sekretaris ini. Jadi sorry Mas. Berarti penunjukan pertama adalah direktur BUMDesnya Mas. Betul. Itu dari Kades ya. Musyawarah desa. Oke, musyawarah desa dulu. Oke, itu berarti ada BPD masuk ya? Betul. Oke. Sepakat nunjuk satu orang untuk menjadi direktur. Betul. Bertanggung jawab terhadap badan usaha tersebut. Mas, sorry Mas. Kemudian masa berlaku jabatan? Kita sampai dengan 6 tahun. 6 tahun ya. Berarti 2021 sampai dengan 2027 ya. Berarti 2024 kecil urusannya. Betul. Lewat 2024 ya kan. Oke. Oh jadi kemudian dari Mas Febri ditunjuk sebagai direktur diberilah kekuasaan hak lah ya untuk memilih timnya ya. Betul. Jadi gini Pak, ketika kita menduduki suatu posisi, yang pasti kita butuh pendamping, Pak. Siap. Pendamping itu kita lihat nih kemampuan, batasitas, keinginannya. Ya. Disitulah peran serta. Kalau kita sepaket, Pak, mau nggak mau kita harus menyesuaikan. Ya. Tapi kalau kita yang membawa di sini mengajak, berarti mau nggak mau itu sudah satu frekuensi dengan kita, Pak. Oke, jadi akhir SK pertama dari Kades ke Mas Febri. Nah kemudian yang paketan kawan-kawan ini SK-nya dari Mas Febri ke kawan-kawan atau bikin baru lagi SK? Nah, berdasarkan aturan dari Kemendes, secara struktural itu menjadi satu SK Kades. Oh. Jadi saya menyampaikan ke Kades, inilah kandidat-kandidat yang nanti mendampingin kami. Makanya di situ satu SK. Atau SK ya. Satu SK. Tetapi turunan dari di luar dari kami, misalnya di sini kan kita ada juga bidang-bidang usaha, Pak. Iya. Bidang usaha kita ada 13 bidang usaha. Sekarang? Iya. Mas, sorry Mas, ketika bentuk langsung 13 bidang? Kita membuat rencana kerja. Oh, oke. Jadi rencana kerja itu kita buat rencana kerja jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Makanya kita udah nyiapkan jangka panjang. Jadi periode ini kita harus menyelesaikan beberapa unit usaha di sini. Periode selanjutnya unit usaha yang ini. Jadi 13 rencana kerja itu kita udah siapkan kepala bidangnya, dan itu kita yang SK-kan dari kami selaku penanggung jawab untuk SK bidang-bidangnya. Oke, para Kance, baru ngomong berapa 10 menit sudah ada 13 sub bidang. Ini masih butuh orang nggak nih? Masih Pak, masih banyak bidangnya. Oke, para Kance semuanya, kita akan lanjut terus. Ini yang penting gasan pertama udah masuk nih. Kita udah soulmate nih. Mudah-mudahan nanti insya Allah sampai ke jam 16.00 semangatnya masih kayak gini. Siap. Kita akan kembali lagi para Kance setelah 2 lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tujuan wisata
Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari GSG baru lantai 2, Bukit Asam Tanjung Enim para kanca yang sedang konsen di www.tanjunginimradio.id dan juga di Facebooknya kita Tanjung Enim Radio. Kemudian nanti kita live saat ini dan kemudian akan kita kita tayangkan juga di YouTube kita Tanjung Enim Radio dan kemudian kita penggal-penggal video kita sore hari ini kita masukkan ke TikTok. Kita harus lebih top daripada Sambu. TikTok lagi Bukan pesulap merah ya. Bukan pesulap merah. Lah ganti dia, pesulap ungu. Ada pasai ungu soalnya. Oke, Mas Febri tadi ada sempat menyebutkan 13 sub bidang ya? Iya. Oke, kalau boleh dijelaskan apa aja tuh Mas? Pertama kita mempunyai bidang agrobisnis. Dalam hal ini kita penyedia jasa terkait kebutuhan lingkungan seperti pembuatan pupuk bokasi, terus persediaan barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan seperti tawas. Oke. Di situ yang kita siapkan. Terus juga kita mempunyai bidang usaha pembibitan. Pembibitan tanaman keras ini yang berupa kebutuhan juga untuk reklamasi tambang seperti sengon, mahoni, trambesi. Itu kita menyediakan. Karena di sini belum ada. Itu kebanyakan perusahaan tuh ambil dari luar. Ya, dan kita menciptakan unit usaha ini untuk hadir di sini. Terus juga kita di sini menyiapkan yang namanya peternakan. Peternakan karena kita ini konsepnya desa. Kita tidak melupakan juga yang masyarakat yang notabene sebagai peternak. Makanya BUMDes akan ambil alih juga kegiatan peternakan sehingga secara manajemen kita akan bisa membantu masyarakat sehingga usaha peternakan ini bisa maju. Yang selanjutnya kita juga ada konveksi. Konveksinya? Konveksi itu pembuatan seragam baju kerja. Dan kita sudah beberapa perusahaan sudah kerjasama dengan kita. Karena kita melihat di sini banyak sekali potensi seperti seragam kerja. Pada prinsipnya seragam kerja itu setahun 2 kali ganti, Pak. Ya, benar. Sehingga itu menjadi peluang bagi kami. Sehingga kami menciptakan unit usaha konveksi seragam kerja. Yang selanjutnya juga ada perkebunan. Ya. Perkebunan karena mau tidak mau Tanjung Enim ini khususnya Desa Kebanagung itu masih banyak lahan pertanian yang bisa kita manfaatkan sehingga kita bisa inovasi bukan hanya perkebunan karet, perkebunan sawit, tetapi kita akan inovasi dengan yang sifatnya perkebunan yang dalam produksinya bisa jangka pendek bisa menghasilkan Cepat Mas ya? cepat seperti talas bening yang akan kita buat di situ. Terus beberapa tumbuhan-tumbuhan lainnya juga. Selanjutnya juga kita juga menyiapkan juga terkait lingkungan, kita juga akan membuat yang namanya pengelolaan sampah. Sehingga sampah ini bukan menjadi limbah yang tidak bermanfaat, tetapi di matanya kita BUMDes Kebanagung sampah-sampah ini bisa menghasilkan profit, Pak. Menghasilkan hasil sehingga nanti kemarin saya tanya dengan dinas persampahan itu khususnya Lawang Kidul itu menghasilkan 20 ton sampah per hari. 20 ton sampah per hari. Banyak Mas. Dan itu tidak bermanfaat. 20 kalau beli ke beras. Iya. Makanya kita akan coba inovasi gimana caranya unit usaha ini pengelolaan sampah ini bisa kita manfaatkan. Seperti sampah plastik kalau kita hancurkan itu bisa menjadi biji plastik ya Pak ya. Benar. Itu bisa menjadi nilai. Yang tadi yang organik bisa kita manfaatkan menjadi kompos sehingga itu bisa menjadi nilai jual kita juga untuk pembuatan pupuk komposnya juga. Ada juga kita udah menyiapkan juga karena wilayah Tanjung Enim ini khususnya Kebanagung itu berpotensi pertambangan, Pak. Oke. Dan kita sudah mengusulkan di legalitas kita itu persiapan untuk pertambangan. Sehingga jangka panjang pun kita sudah memasukkan usulan. Nambang. Boleh lah. Jadi dari sekarang di sounding nih. Oke. Jadi sampai jangka panjang sana Mas ya? Iya, kita berharap gitu. Kenapa? Potensi BUMDes ini bisa, Pak. Kita bisa namanya BUMDes bersama. Sehingga bukan hanya stuck di satu wilayah Kebanagung, tetapi kita bisa mengajak BUMDes yang lain seperti Desa Lingga, Tegarjo, Darmo mempunyai potensi yang sama. Kenapa? Potensi kita mempunyai sumber daya alam luar biasa. Kenapa nggak kita gabung? Kita buka IUP sendiri, kita kerja.
kita membuat penambangan, kita susun legalitasnya. Sehingga kedepannya desa-desa itu bisa mandiri. Dengan harapan ketika desa mandiri melalui BUMDes-nya, desa itu mempunyai CSR-nya sendiri. Ya. Kedepannya seperti itu. Jadi nantinya justru BUMDes yang mengeluarkan CSR. Betul. Kalau arahnya sekarang seperti kan itu. masih dibantu sama CSR PT-PT gitu ya. Iya, kalau untuk ke Banagung insya Allah Pak, kalau ada yang masuki proposal ke kita pelajari, kita bantu. Nanti iupnya nanti saya bantu urus. Siap. Mas, dari sekian ini tadi sudah berapa tenaga kerja yang diserap? Kalau secara manajemen kita itu Pak, untuk manajemennya itu kita ada 4 orang ya, 4 orang. Sedangkan jadi manajemen intinya nih ya. manajemen Oke, inti. nah, kemudian Terus untuk unit usaha sendiri itu ada 13 orang yang sudah terlibat. Sedangkan kita ini mempunyai tenaga cadangan. Misal gini, ketika kita mengerjakan reklamasi dalam luas yang berapa hektar itu, kita mengajak masyarakat. Sehingga itu termasuk cadangan kita, tenaga kerja kita yang harian. Ya. Kurang lebih lah ada sekitar 20 orang. Banyak Mas. Iya, Kalau alhamdulillah kurang seperti ada itu. duo di sini. Ya deh, kita juga melo deh. Panggil Ade. Iya, siap. Oke. Oh jadi gitu. Nah konveksinya? Untuk yang konveksi tadi? Konveksi tadi ada 4 orang. 4 orang ya? Itu Iya. yang itu sekarang ini ya, jalan ya? Iya. Nah Mas, tadi kan ada rencana pembibitan segala macam, itu lahan? Lahan ada. Kita lahan masyarakat Oke, yang kita manfaatkan. Ada lahan tidur yang kita izin pinjam pakai, kita manfaatkan untuk pembuatan bibit. Oh. Dan alhamdulillah itu Pak, seiring jalan kita konsepnya secara sederhana sekali. Terus dilihat oleh salah satu perusahaan kita, sebut saja Bukit Asam Pak ya. Itu melihat potensi sehingga kita dibantu dalam pembuatan pembibitan. Jadi fasilitas fisik dari pembibitan itu sendiri dibantu oleh perusahaan. Dan ada juga beberapa perusahaan melihat kondisi kita, keinginan kita ingin maju. Yang menggebu-gebu ini? Menggebu ya, salah satunya ada perusahaan di sekitar kita itu ada PT Bas. Oke. Ya. Dia memberikan jasa reklamasi tambang, kita yang ngerjain. Oke. Itu tadi yang 20 orang tadi misalnya per apa? Ketika kita project, kita mau nanam nih, ayo rame-rame datang masyarakat. Mas, sorry. Kemudian masyarakat itu Mas wajib masyarakat wilayah Keban Agung atau boleh ngambil dari luar? Atau misalnya di luar wilayah Keban Agung? Kalau dibilang wajib gini Pak ya, kita ini Itu ada aturannya nggak atau gimana tuh? ada, kita pemberdayaan, kita prioritas masyarakat kita dulu Oh, Pak. ring 1. Iya, Sorry, ring 0. Iya. Wong dalam berarti itu. Dalam arti gini, kita jangan sampai nanti kita ambil dari luar, sedangkan masyarakat kita sendiri masih belum ada pekerjaan. Kenapa kita munculkan seperti itu? Harapannya pemberdayaan di wilayah kita sendiri bisa optimal. Oke. Ketika nanti dengan masyarakat kita yang ada belum mencukupi, maka kita akan mengambil dari desa Wah, sekitar. oke. Desa sekitar bisa kita libatkan. Ya benar. Kita harus memberdayakan lingkungan sekitar dulu, baru yang Jangan lain. jadi penonton ya Pak ya. Di penonton di wilayah kita sendiri. Iya, kalau baca yang nyanyi di panggung itu kita pula. Oke, para kanca 13 unit usaha yang tadi sudah diungkapkan sama Mas Ferdinya sebagai Direktur BUMDes Barokah. Kita akan bahas satu persatu nanti setelah 2 lagu yang berikut ini. Siap. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.